web ya, e-library. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat penguji satu yaitu Pak Edo Riansyah dan Pak Yadi selaku penguji dua. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Ripa Pranita Sapara dari kelompok 6. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan hasil pengembangan web kelompok kami yaitu sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis website e-library. Sebelum memulai izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Next. Ya, yang pertama ada Kak Rizky Rahmanto, ada Fahmi Afandi, ada saya sendiri, Paparita Sapara, ada Muhammad Khalid Safan Iskandar, sama Maulana Izzuddin. Next, Kak. Ya, pada presentasi ini kami akan membahas beberapa bagian utama, yaitu ada pendahuluan, ada tujuan, ada fungsi sistem, ada role sistem, yang ada demo, yang terakhir ada kesimpulan. Next, Kak. Oke, pada bagian pendahuluan ini kami menjelaskan bahwa sistem e-library adalah platform berbasis web yang dibuat untuk mempermudah proses peminjaman dan pengelolaan buku perpustakaan. Sistem ini dibuat khusus untuk lingkungan kampus agar mahasiswa dan staf bisa mencari, meminjam, dan mengelola buku secara lebih cepat dan efisien. Next, Kak. Ya, tujuan sistem di sini mempermudah peminjaman buku, menyediakan informasi yang akurat, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi kesalahan, dan membantu admin mengelola perpustakaan lebih efektif. Next, Kak. Nah, ada fungsi sistem juga. Jadi, fungsi sistem dari sistem ini tuh membantu proses pelayanan perpustakaan agar lebih terstruktur dan otomatis. Sistem mempermudah pencarian dan peminjaman buku, memastikan informasi ketersediaan buku akurat, serta mendukung admin dalam mengelola perpustakaan secara lebih efisien dan transparan. Next, Kak. Ya, di slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Maulana. Silakan, Kak. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kita bahas tentang role. Di sini kita mempunyai dua role, yaitu yang pertama role admin. Admin bertugas untuk mengelola seluruh data perpustakaan termasuk buku, user, serta transaksi peminjaman dan pengembalian. Admin memiliki akses penuh untuk melakukan perubahan dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Dan yang kedua, role user untuk anggota, yaitu user menggunakan sistem untuk mencari informasi buku, melakukan peminjaman, dan melihat riwayat peminjaman mereka. Hak aksesnya terbatas, hanya pada fitur yang berkaitan dengan kebutuhan peminjaman. Next. Selanjutnya, kita mempunyai tiga diagram sistem, yaitu yang pertama desain database, yang kedua use case diagram, dan yang ketiga activity diagram. Next. Ya, selanjutnya desain database. Ini desain database yang kita miliki, yaitu yang pertama ada tabel user, yang kedua ada tabel sirkulasi, selanjutnya tabel buku dan tabel denda, yang terakhir yaitu tabel kategori. Next. Baik, terima kasih Kak Maulana. Nah, di next selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Ya, di sini saya Rizky Rahmanto akan menjelaskan use case diagram. Jadi di use case diagram ini memiliki dua aktor utama yaitu admin dan user. Nah, di sini user dapat melakukan login, melihat dashboard, mengakses katalog buku, dan melakukan pinjaman. Sementara admin ini memiliki akses tambahan seperti mengelola data buku dan memantau aktivitas pengguna. Next. Nah, selanjutnya ini ada activity diagram untuk proses login. Di bagian kiri ini merupakan aktivitas user, sementara di kanan ini respon dari sistem. Jadi alurnya itu dimulai ketika user membuka halaman login, kemudian memasukkan email dan password. Sistem akan mengecek apakah data yang dimasukkan benar atau tidak. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error. Jika valid, sistem akan membawa user menuju halaman dashboard. Next. Jadi selanjutnya ini ada activity diagram proses registrasi. Pertama, user membuka halaman pendaftaran,
lalu mengisi form registrasi. Sistem kemudian memvalidasi apakah data yang dimasukkan sudah lengkap dan sesuai. Sistem kemudian memvalidasi apakah data yang dimasukkan sudah lengkap dan sesuai. Jika ada data yang salah atau kurang, sistem menambahkan pesan bahwa registrasi gagal. Suaranya, Jika suaranya sis- diperbesar. Halo, 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 apakah sudah terdengar? Halo, oke, saya Ya, lanjut lanjut ya. silakan ya. Suaranya dibesarin dikit. Ya. Ya, sudah mau zuhur. Namun jika valid, sistem akan menampilkan pesan bahwa pendaftaran berhasil. Next. Selanjutnya ini ada activity diagram untuk proses peminjaman buku. Pertama, user itu mencari buku dan memilih buku yang ingin dipinjam. Sistem kemudian menampilkan detail buku yang dipilih. Setelah itu, user melakukan konfirmasi peminjaman dan sistem akan memverifikasi ketersediaan buku. Jika buku tersedia, sistem akan mencatat transaksi peminjaman ke database. Dan lalu akhirnya user bisa lakukan setelah transaksi selesai. Next. Ya, Oke, baik. oh, Di sini ada ya aktivitas. makasih Kak Rizky. Di saat ini digas oleh Halid Safan. Baik, di sini ada activity diagram manajemen buku. Di sini ada gambar seorang admin jika ingin membuka halaman login perpustakaan, maka sistem akan menampilkan halaman from login. Kemudian admin akan masukkan email dan password admin, kemudian sistem akan memvalidasi benar atau tidaknya. Jika valid, maka sistem akan menampilkan dashboard admin. Kemudian admin memilih data buku. Dari data buku, maka sistem akan menampilkan data buku. Nah, di tampilan data buku ini, admin bisa menambah, mengedit, maupun menghapus. Next. Nah, di sini ada activity diagram pengembalian buku. Seorang admin akan membuka menu pengembalian buku, maka sistem akan menampilkan daftar peminjaman aktif. Kemudian admin pilih buku yang ingin dikembalikan, maka sistem akan menampilkan detail peminjaman. Admin mengklik pengembalian, maka sistem akan memvalidasi status dan cek denda. Jika ada denda, maka sistem akan menampilkan jumlah denda. Jika tidak, maka admin bisa proses pengembalian. Next. Di saat ini akan dijelaskan oleh Kak Fahmi ya, yang mau ngedemoin websitenya. Silakan Kak Fahmi. Baik, saya izin memperkenalkan demo website. Oke, jadi di sini saya akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Oke, di sini ada dashboard admin yang dimana kita bisa tahu bahwasannya sudah ada total user yang terdaftar di dalam website ini sudah ada 8, total bukunya ada 2, yang sedang dipinjam sekitar 9 buku, yang sudah dikembalikan sekitar 2. Nah, di data kategori buku kita bisa menambahkan kategori, di mana kita bisa menambahkan kategori, misal jurnal. Kita bisa menambahkan jurnal, service jurnal, kita bisa menambahkan buku. Nah, di sini kita judul buku morfologi bagian proses pengarang Profesor Dr. Iwan Sepelham. Terus penerbit buku aksara. Terus jadinya 2021. 2021 misal stoknya ada 10. Nah, pilih kategori, nah kategorinya jurnal. Terus kita bisa pilih fotonya, fotonya JPG, simpan, sudah private, kita simpan. Nah, dia akan muncul. Terus di sini ada data sirkulasinya yang di mana setiap user yang sudah
meminjam akan terdaftar di sini. Misal di sini ada Rizky yang sudah mengembalikan, tinggal menunggu ACC. Terus di sini ada Asep Kardi. Terus kita balik ke log, kita logout. Saya akan login sebagai Asep. In. Oh, sorry. Di login sini. Nah, di sini total buku ada 3 ditambah yang dipinjam 9, total user dan berapa selesai dibaca. Nah, di sini yang sedang dipinjam oleh Asep itu komik. Sekarang sudah yang sedang dibaca. Sekarang kita lanjut ke list buku mencari. Dan di sini adanya jurnal, jadi kita bisa cari juga di fiksi, komik atau jurnal. Sekarang di jurnal saya pilih buku, konfirmasi, oke, dan stok berkurang. Nah, dia akan masuk ke sirkulasi yang dimana di sini. Nah, di sini ada batas temponya. Jadi setiap batas tempo denda tidak akan muncul di saat belum mendekati batas tempo. Di saat sudah mendekati batas tempo, denda akan muncul. Misal kita ingin mengembalikan buku. Nah, kita kembalikan buku ini, kembalikan. Nah, kembalikan. Nah, di saat mengembalikan menunggu ACC. Nah, di sini admin kita akan sebagai admin kita akan meng-ACC darinya akan dicek terlebih dahulu apakah bukunya sudah ada, bisa dicek secara manual bukunya apakah sudah ada. Nah, ntar di sini ada ini Asep ingin mengembalikan. Jika ada bukunya, dia orangnya ada sudah mengembalikan, kita tinggal ACC. Dan di sini akan menjadi kembali. Nah, di sini kembali, kita balik lagi ke ini terus kita password, kita login sebagai admin kembali. Maka di sirkulasi akan terlihat dia sudah dikembalikan dan di dashboard dia telah selesai membaca 1. Di sini juga ada nampaknya misal tidak ingin eh, untuk ngeklik data buku atau user bisa di dashboard langsung. Jadi sini ada kategori, ntar masuk ke list buku untuk bisa mencari kategori. Terus ada data buku. Nah, di sini data buku yang sedang dibaca oleh Asep Ardi. Terus di sini di dashboard sirkulasi yang dimana ini peminjaman dan pengembaliannya. Good. Itu untuk demonya. Terus saya lanjut lagi di kesimpulan. Sistem peminjaman buku perpustakaan online berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan, mulai proses yang lebih terstruktur, cepat, dan mudah diakses. Dengan adanya pemisahan peran antara admin dan anggota, sistem ini dapat menjalankan fungsi operasional secara lebih teratur, mulai dari pendataan buku hingga peminjaman. Secara keseluruhan, sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna serta mendukung modernisasi layanan perpustakaan agar lebih praktis, akurat, dan efektif. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada Pak Edo sama Pak Yadi. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Oke, terima kasih ya. Langsung saja ke Pak Edo untuk menanyakan hasil proyek ya yang sudah dibangun oleh teman-teman kelompok 6 ya dengan tema perpustakaan menggunakan React dan Laravel. Dipersilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah mempresentasikan atau memaparkan hasil dari final project-nya yang membangun sebuah sistem perpustakaan online. Tadi sudah saya lihat ya hasilnya mulai dari requirement-nya ya sampai dengan demonya tadi ya. Nah, tadi sudah saya lihat ada beberapa eh, fitur yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 6. Nah, dari situ saya ingin menanyakan beberapa hal ya yang terkait dengan
sistem yang sudah dibangun ya. Eh tadi untuk sistem perpustakaan online ini dia ada beberapa role ya kalau nggak salah ya. Ada orang yang bisa melakukan peminjaman ya. Terus ada juga adminnya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, tadi ada beberapa di sisi admin saya lihat ya ketika menginput beberapa data baru ya data tersebut di setelah diinput itu apa namanya ditampilkannya di paling bawah tuh ya. Nah, baiknya itu nanti diubah tuh urutan dari penampilan data-data yang ada di dalam admin ya. Itu baiknya nanti yang terbaru itu biasanya yang paling atas gitu biar nanti terlihat ketika nanti eh, setelah diinput datanya ya nanti langsung terlihat data tersebut ada di bagian paling atas. Dan nanti mungkin nanti bisa dikoreksi. Nah, terus yang berkaitan hal-hal teknis ya seperti misalnya tadi ada beberapa data terkait dengan data master data ya, misalnya kayak eh, ada data buku atau data yang lain, data buku ya misalnya. Nah, data buku itu misalnya ketika nanti terjadi kesalahan ya di dalam apa namanya di dalam pengoperasian perpustakaan online-nya, misalnya secara tidak sengaja dihapus atau terhapus gitu ya. Nah, itu di dalam sistem yang teman-teman sudah buat itu menghandle-nya seperti apa? Misalnya kalau data bukunya terhapus, sedangkan data tersebut, data buku tersebut itu digunakan di dalam table yang lain, misalnya di dalam table peminjamannya. Nah, itu gimana? Handle di dalam sistemnya. Pak. Izin menjawab ya, Pak. Ya, Jadi silakan. eh, jadi yang Bapak bilang kan bahwasannya data buku yang udah kita ini misal dipinjam ya, Pak ya. Dipinjam terus udah ada nih pengembalian gitu ya, Pak. Nah, itu yang Bapak bilang bahwasannya kalau itu menghilang apa data bukunya. Nah, itu kita masih ini sih, Pak. Belum dapat kayak backup-nya sih, Pak. Kemarin juga udah mencoba-coba bahwasannya Mm-mm. eh, data bukunya di saat hilang semua sirkulasinya hilang semua, Pak. Oh Jadi itu gitu. ah, Berarti, jadi belum kita mm, ini perbaiki. oke, Masih berarti ada kekurangan. table-table yang terkait juga, yang terkait dengan data master tersebut juga akan terhapus gitu ya. Iya, Oke. Nah, itu mungkin mekanismenya bisa dikaji ulang ataupun nanti bisa diubah ya, misalnya menggunakan teknik seperti soft delete gitu ya. Jadi data-datanya tidak benar-benar dihapus di dalam database, tapi nanti dicatat nih kapan data itu dilakukan penghapusan gitu. Nah, itu mungkin lebih aman ketika nanti ada kesalahan terkait dengan apa namanya pengoperasian dari sistemnya ketika data itu dihapus. Oke, tadi untuk mekanisme misalnya kalau peminjamannya tersebut ada keterlambatan, mekanisme dendanya ada nggak ya? ada Pak. Oh ada ya. Kalau ada Hmm. tadi kan kita nggak muncul mekanismenya ya Pak, ya, dikarenakan masih Hmm. temponya masih jauh gitu. Tapi di saat Oh temponya oke. mendekati H-1 dia akan muncul dendanya. Oh Otomatis. gitu. Jadi bisa dibilang kita itu ngambilnya itu 7 hari. Tujuh Kita hari ngambil ya. seminggu. Ya, seminggu Oke dulu. oke. Kalau Hmm. seminggu muncul denda 5.000 gitu. Ntar kalau Hmm. seminggu nambah lagi gitu Pak. Oke baik. Oke, ini dibuatnya menggunakan apa, Mas Fahmi? Menggunakan ini Pak, React.js, React dan juga Laravel. Laravel ya. Oke baik. Dan penghubungannya menggunakan Axios. Hmm. Oke. Oke, saya secara sistem tadi saya lihat sudah berjalan ya sesuai dengan kebutuhan dari sistemnya yaitu perpustakaan online. Mungkin ada perbaikan di sisi UI UX-nya perlu apa namanya dibaguskan lagi gitu ya supaya lebih menarik untuk dikunjungi oleh oleh user nanti di kedepannya. Itu aja mungkin eh, Pak Yuliadi atas Oke, masukannya. siap. Terima kasih Pak Edo. Ada lagi Hmm. teman-teman slide yang mau ditampilkan? Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, oke. Silakan boleh di stop screen. Kita sesi foto dulu.
Silakan boleh lihat ke depan, teman-teman semua. Saya hitung sampai dua. Satu, dua. Oke, sekali lagi. Satu, dua. Oke ya, terima kasih teman-teman semua, Mas Fami, Mas Maulana, Rizky, Rifa, Khalid ya, dan Pak Edo ya selaku penguji yang sudah memberikan masukan untuk teman-teman dalam pengembangan proyek ya, dalam pembuatan perpustakaan online ya. Oke, jangan lupa Mas Fami selaku ketua untuk bisa meng-share hasil kodenya ya ke saya selaku mentor ke panitia ya yang sudah dibuat gitu. Bisa di Japri atau seperti apa kirimnya di drive yang sudah disediakan. Oke, itu aja. Thank you, thank you. Semoga sukses. Jangan lupa kerjakan laporan akhir, pengisian logbook ya, karena kita sudah selesai kegiatannya. Jadi mohon diselesaikan semua urusan-urusan yang belum tuntas. Itu aja dari saya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bang. Bapak. Ya, silakan. Terima kasih Izin, teman-teman Bang Arif. kelompok 6. Terima Oke, kasih. Mas Fahmi nanti cek WA ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Oke, siap Pak Edo. Ya, Ya, tadi tadi. yang apa? Yang beberapa yang kurang Hmm. kontribusinya siapa aja tadi? Sebenarnya sih dia cuma main front end doang sih ya. Yang lebih kontribusi itu si Fahmi. Maulana, Oh, si Fahmi, sama Rizky juga masih mending sih kalau Rizky ya. Rizky itu hmm, masih mending. Bentar, mm-mm. saya cek dulu Pak. Maaf. Rizky itu ya Rizky masih mending dia front end juga. Sisanya Viva. sih kayak Riva ini dari STT nih sama Khalid juga STT. Aduh, ini luar biasa kurang sih ya. Tapi nggak separah Danis Dias yang tadi gitu. Oke. Tapi alhamdulillahnya sampai seminggu mau hari H mereka kena ultimatum dari saya ya dan panitia alhamdulillah jadi respon gitu. Kecuali Restu, ini Restu nggak ada kabar sama sekali. Mm-mm. Udah hilang entah kemana gitu. Ya, ya, Paling kayak ya. gitu Pak Eda ya. Gitu aja sih paling. Kalau yang tadi sih maaf, yang tadi si Lutfi sama Subhan ya. Tapi itu masih 50-50 dua-duanya sih bisa dibilang. Kecuali Danis Dias itu yang paling parah. Ya, terus buat tiga-tiganya parah sih, cuman yang dua itu mendingan daripada Dani Diaz gitu. Sama halnya kayak tadi, kayak Restu, Hmm. Riva sama Khalid. Oke, Ya, paling ya. kayak gitu Pak Edo ya, kita istirahat dulu ya. Yo, Saya mau stop yo. dulu rekamannya. Nanti jam 1 kita mulai lagi ya, Pak. Oke. Oke, makasih Pak Edo. Thank Sama-sama. you.